Ya Tuhan, biarlah kami mengimani pujian ini. Di hati kami yang terdalam, kami tetap mengakui bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh kuasa, sekalipun juga kadang ada keraguan dan kebimbangan dalam kami mengiring Tuhan. Dan kalau hari ini kami diberi kesempatan lagi untuk mendengar sabda-Mu, biarlah dengan pertolongan Roh Kudus menolong kami kembali, agar kami dapat mengerti apa yang harus kami evaluasi dalam hidup kami, apa yang harus kami lakukan, dan kami percaya Tuhan memampukan kami untuk melakukannya. Pimpin kami semua dan pimpin hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka satu bagian Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-16. Ayat yang ke-13 sampai yang ke-20. Matius 16, 13 sampai 20, saya akan baca, Bapak Ibu bisa mengikutinya di Alkitab masing-masing. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita pagi hari ini. Bapak Ibu, saya ada 2 slide ya. Yang pertama uang Rp1.000, lalu yang kedua segepok uang 100.000 ya. Menjaga sesuatu Bapak Ibu itu kadang tergantung nilainya, benar gak? Menjaga sesuatu nih, kadang itu tergantung nilainya berapa sih yang kita jaga. Nah kira-kira beda gak cara saya menjaga uang Rp1.000 dengan segepok 100.000? Beda ya, bukan hanya saya, kita semua pasti ya. Kalau Rp1.000 itu saya bisa taruh di mana aja, di atas rak sepatu, ya di mana lagi, di atas kulkas, atau ibu-ibu biasanya di mana? Tempat bawang. Saya ingat mama saya begitu. "Ma minta jajan, ambil di tempat bawang." Ribuan pasti ada di situ. Ya. Bahkan kalau kita lagi buru-buru uang Rp1.000 jatuh, kadang-kadang udahlah Rp1.000 ini nggak peduli, gitu ya. Kenapa? Nilainya 1.000. Tapi kalau segini, jangan segepok deh, ya. Selembar Rp100.000, beda nggak cara kita menjaganya, menyimpannya? Beda ya. Mau taruh di atas rak sepatu, kecuali kalau betul-betul lupa ya. Apalagi di tempat bawang, nggak mungkin lah 100.000. Ibu-ibu pasti ingat banget nominal uangnya berapa, gitu ya. Kenapa? Karena 1 juta, ya 100.000. Kenapa? Nilainya besar. Kalau hilang itu berasa banget, ya. Bisa sampai nangis-nangis, bisa sampai nggak mood seharian. Kenapa? Nilainya berbeda dari yang Rp1.000. Bapak Ibu, sesuatu yang berharga pasti beda cara menjaganya. Ya.
Hari ini tema khotbah kita bicara tentang gereja berharga di mata Tuhan. Gereja berharga di mata Tuhan. Nah Bapak Ibu, kenapa sih gereja itu berharga? Apakah gereja itu berharga karena kita ini rajin pelayanan maka gereja itu berharga? Apakah gereja itu berharga karena kita yang jumlahnya makin lama makin banyak, maka gereja itu berharga? Apakah gereja itu berharga karena kita punya kerohanian yang baik, maka gereja itu berharga? Apakah itu yang membuat gereja itu berharga di mata Tuhan? Hari ini kita akan sama-sama melihat melalui perikop yang kita baca tadi. Saya ajak kita untuk melihat ayat yang ke-18 saja. Di sana dikatakan, Yesus berkata kepada Petrus, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Bapak Ibu, ada aliran tertentu itu menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa kata batu di situ ya merujuk kepada Petrus. Jadi Petrus itu sebagai dasar gereja. Tuhan mendirikan jemaatnya di atas dasar Petrus, maka Petrus itu dianggap sebagai pemimpin gereja pertama atau paus yang pertama. Ya, Bapak Ibu, tentu menurut saya tafsiran ini kita bisa koreksi. Kenapa? Karena Petrus itu kan manusia biasa, sama kayak kita. Bahkan dia pernah menyangkal Yesus, dia begitu rapuh, maka sangat tidak mungkin Tuhan itu mendirikan gerejanya, membangun gerejanya di atas pribadi yang rapuh seperti Petrus, bukan? Tetapi ada tafsiran lain mengatakan seperti ini, yang saya pikir kita pasti sepakat dengan tafsiran ini, berkata bahwa kata batu di situ merujuk kepada Yesus sendiri sebenarnya. Kata batu karang itu merujuk kepada Yesus, kenapa? Karena sepanjang Alkitab baik PL maupun PB itu kata batu dalam PL merujuk kepada Allah atau Tuhan, dan PB itu jelas terang-terangan kata batu itu merujuk kepada Yesus. Kita lihat beberapa contoh ayatnya ya. Misalnya dalam Ulangan pasal 32. Di sana dikatakan, sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, dan seterusnya dan seterusnya. Itu satu contoh dalam perjanjian lama. Lalu kemudian dalam perjanjian baru 1 Korintus 10 ayat yang keempat, dan semua mereka minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ya, jadi jelas di sini batu itu merujuk kepada Kristus, dan sebenarnya ada ayat-ayat lain lagi yang mengatakan bahwa Kristus itu sebenarnya adalah dasar gereja. 1 Korintus 3 ayat 11 misalnya berkata, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkannya, yaitu Yesus Kristus. Kolose 1 ayat 18, di situ jelas dikatakan bahwa ialah Kristus itu kepala tubuh, dan kita ini adalah jemaatnya. Maka jelaslah Bapak Ibu dari ayat-ayat yang tadi kita bacakan itu menunjukkan bahwa dasar gereja itu adalah Kristus, bukan yang lain, bukan Petrus. Maka ini juga jawabannya kenapa gereja itu berharga. Gereja berharga karena dibangun di atas dasar Kristus, bukan di atas dasar Petrus, bukan di atas dasar kerohanian kita. Kalau Kristus itu adalah dasar gereja Bapak Ibu, itu berarti juga bahwa Kristus itu, Yesus itulah yang berinisiatif untuk mendirikan gereja, bukan kita. Maka mungkin ada orang yang pernah berpikir seperti ini, gereja itu kan berdiri karena saya. Uang saya banyak di gereja itu. Saya yang banyak bawa orang loh masuk gereja itu. Kalau bukan saya gereja itu kosong. Paling berapa puluh sih jemaatnya. Tapi waktu saya dan keluarga saya datang, kami banyak masuk gereja itu. Saya. Bapak Ibu, kalau kita menyadari, menghayati bahwa Kristus itu adalah dasar gereja, maka ketika kita dipakai oleh Tuhan terlibat dalam pekerjaannya, harusnya
kita melihatnya sebagai anugerah, bukan sebagai kesombongan, bukan? Kalau Kristus masih melibatkan kita dalam pekerjaannya, maka harusnya kita bisa melihat itu sebagai anugerah. Kalau kita menyadari bahwa Kristus itu adalah dasar gereja Bapak Ibu, maka harusnya juga adalah kita berlomba-lomba untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena ini adalah anugerah. Bapak Ibu, saat ini banyak berdiri denominasi gereja ya, didirikan atas dasar persamaan tertentu. Misalnya kalau mau ketemu dengan orang-orang yang sama-sama orang Batak, kemana harusnya? Ke gereja apa? AKBP. Yang sama-sama orang Jawa, misalnya GKJW. Yang sama-sama musiknya kontemporer semua, misalnya GPCC. Yang ada bahasa Mandarinnya, GKY. Ya. Banyak gereja yang didirikan atas dasar persamaan tertentu. Nah, buat saya itu sah-sah saja kalau alasannya adalah untuk menjangkau jiwa atau menjangkau suku tertentu. Tapi pertanyaannya adalah begini, siapa yang kemudian menonjol di gereja itu? Sukunya atau Kristusnya? Bahasanya atau Kristusnya? Musiknya atau Yesusnya? Jangan sampai waktu orang masuk gereja, dia tidak lagi merasakan Kristus, dia makin merasakan dirinya berbeda dari komunitas gereja, maka lambat laun dia mundur dari komunitas gereja. Bapak Ibu, kalau kita menyadari bahwa Kristus adalah dasar gereja, maka mari kita berjuang supaya yang ditonjolkan, yang dirasakan di gereja adalah Kristus melalui kita. Bapak Ibu, ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai dasar gereja, Kristus tidak hanya berhenti sampai di situ. Yesus tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi Yesus juga memberi jaminan. Yesus berkata apa? Di ayat 18 masih dia berkata, alam maut tidak akan menguasainya. Bukan hanya berkata gereja, jemaat Tuhan dibangun di atas diriku, tetapi dia juga menjamin alam maut tidak akan menguasainya. Apa itu alam maut? Beberapa tafsiran merujuk kepada kematian. Ya, jadi kalau kita terjemahkan kira-kira seperti ini ayatnya. Kematian tidak akan mematikan umat Allah. Kematian tidak akan membumi hanguskan umat Allah. Kira-kira kenapa Yesus berani menjamin hal itu? Karena hanya Yesuslah satu-satunya pribadi yang telah mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya pada hari yang ketiga. Artinya adalah sehebat apapun penderitaan orang percaya itu tidak akan bisa membumi hanguskan gereja. Ada istilah yang mungkin pernah kita dengar ya, makin dibabat makin merambat. Ya. Dan ini jelas sekali dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Di situ dikatakan, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, tiap-tiap hari bertambah jumlahnya. Kalau kita baca konteks saat itu, mereka sedang dianiaya, sedang dipersulit hidupnya. Loh kok bertambah jumlahnya tiap-tiap hari? Apakah karena orang Kristen zaman itu hebat? Apakah karena zaman itu para rasul hebat? Jelas bukan Bapak Ibu, karena kita tahu dalam sejarah gereja para rasul pun mati mengenaskan. Ada yang disalib terbalik, ada yang hidupnya sangat mengenaskan kematiannya. Tetapi kenapa kekristenan orang percaya tetap ada sampai saat ini? Karena Kristus sudah menjamin alam maut tidak akan menguasai umat Allah. Saya pernah dengar seorang berkata demikian ya. Kalau bukan karena keluarga si A, aduh gereja itu udah lama tutup. Keluarga si A itu loh duitnya kenceng. Jadi keluarganya lah yang membuat gereja itu tetap ada sampai sekarang. Bapak Ibu setuju enggak? Apa yang membuat gereja bertahan sampai sekarang? Gereja bertahan sampai sekarang karena Kristus yang sudah mengalahkan maut.
Coba bandingkan banyak gereja kecil di pedalaman yang dananya tuh sangat minim. Ruangannya tuh sangat sederhana sekali, bahkan mungkin masih tanah lantainya. LCD nggak punya, drum, alat musik, apalagi mic-nya mungkin sudah rusak. Tetapi kenapa gereja itu masih bertahan sampai sekarang? Karena Kristuslah yang menopangnya. Bapak Ibu, tahun 1800-an itu seorang misioneri bernama Hudson Taylor, dia pergi menginjili di daerah China. Awalnya tahun-tahun itu kekristenan melonjak naik, ya. Tetapi karena ada kebencian kepada orang-orang barat di tahun 1900-an, maka terjadilah pemberontakan Boxer. Sehingga di China itu semua orang-orang barat diusir, gereja ditutup termasuk para misioneri. Pemimpin gereja pun ditangkap. Lalu di zaman itu tahun 1900-an banyak yang menganggap bahwa di China pasti kekristenan makin surut, maka kekristenan di China akan mati, tidak akan bertumbuh. Kenapa? Semua orang barat ditangkap, gereja ditutup dan sebagainya. Tapi benarkah seperti itu Bapak Ibu? Menurut riset tahun 2018 menyebutkan bahwa orang Kristen di China itu tahun 2018 jumlahnya sekitar 38 juta orang tahun 2018. Lalu ada satu postingan berkata demikian, ya. China jadi negara Kristen terbesar sejagat 15 tahun lagi. Itu tahun 2014 nih postingan ini. Maka kita salah besar Bapak Ibu kalau kita menganggap bahwa gereja itu bertahan karena kita. Karena hamba Tuhannya keren-keren, karena hamba Tuhannya bagus khotbahnya, karena SDM-nya memadai, dananya kencang, musiknya bagus, lokasinya strategis dan seterusnya. Ya, ini bisa jadi pertimbangan, tetapi ini bukan yang utama. Lokasi tidak bisa diabaikan, tapi bukan ini yang utama yang membuat gereja bertahan sampai sekarang. Gereja bertahan karena Kristus. Maka Bapak Ibu jangan ada seorang pun dari kita yang merasa berjasa di gereja. Bapak Ibu memang saat ini kita nggak bisa menutup mata ya. Kalau kita melihat sepanjang kekristenan bertumbuh sampai saat ini, di era ini gereja itu banyak menghadapi tantangan. Kita nggak bisa menutup mata di situ. Misalnya saja gereja masih ada yang dipersulit izinnya. Kemudian ada gereja yang dipaksa tutup, didatangi massa. Bahkan yang lebih miris adalah tindakan-tindakan terorisme di gereja. Tantangan-tantangan yang sebenarnya kadang kita nggak duga. Tantangan yang kadang kita nggak hindari. Teroris datang masa kita bisa hindari gitu ya. Itu sesuatu yang kita nggak prediksi, tantangan-tantangan seperti itu. Tetapi Bapak Ibu yang menyedihkannya adalah kalau gereja menghadapi tantangan dari dalam. Kalau tantangan dari luar kadang kita nggak prediksi, kita nggak mau, tetapi itu terjadi. Tetapi yang menyedihkan adalah kalau gereja saat ini itu menghadapi tantangan terbesar justru dari dalam gereja sendiri. Ada orang-orang yang punya spirit memecah belah misalnya. Hamba Tuhan tidak bertanggung jawab terhadap domba yang dipercayakan Tuhan. Ada kelompok-kelompok di gereja dan masih banyak lagi hal-hal yang terjadi di dalam gereja. Sangat miris sekali kalau tantangan gereja yang terbesar saat ini adalah dari dalam sendiri. Maka kira-kira mana menurut Bapak Ibu yang sedang dihadapi oleh gereja kita, GKI Pontianak? Tantangan dari luarkah yang terbesar? Atau tantangan dari dalam. Bapak Ibu, minggu depan gereja kita akan merayakan HUT yang ke-13. Saya ingat sebuah lagu yang liriknya itu kira-kira bilang begini, ya. Gereja bukanlah gedungnya, gereja bukanlah menaranya, bukalah pintunya, lihat ke dalamnya. Gereja adalah orangnya. Ya. Gereja bukanlah gedungnya, gereja bukan menaranya. Bukalah pintunya, lihat ke dalamnya. Gereja adalah orangnya.
Gereja itu bukan bicara tentang gedung, tetapi gereja itu adalah kita. Gereja adalah saya dan Bapak Ibu Saudara. Maka menjelang kita memperingati HUT yang ke-13 ini, mari kita tanya pada diri kita. 13 tahun GKY Pontianak, saya sebagai gereja ngapain aja sih di gereja? Apa yang sudah saya lakukan sebagai gereja yang berharga? Jangan-jangan justru hidup saya ini gak berharga di tengah-tengah komunitas sesama gereja. 13 tahun GKY Pontianak, sudahkah kita sebagai gereja itu semakin giat melayani, semakin giat terlibat, atau justru seolah-olah gereja mengemis kepada kita untuk terlibat dalam pelayanan? Bapak Ibu, menjelang kita merayakan HUT yang ke-13 ini, saya ajak kita untuk membawa pulang pertanyaan-pertanyaan ini sebagai refleksi bagi kita sebelum kita menyambut HUT gereja kita yang ke-13 minggu depan. Tuhan menolong, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkaulah yang melihat gereja berharga. Engkau membangun gereja atas dasar dirimu sendiri. Engkau menebus gereja yang adalah kami dengan darahmu sendiri. Bahkan bukan sampai di situ saja ya Tuhan, Engkau menjamin bahwa kami, gereja Tuhan, umat Tuhan, tidak akan ada yang bisa membumi hanguskan kami. Ya Tuhan, ini firman yang sungguh menggentarkan hati kami. Karena sesungguhnya sepanjang kami mengikut Tuhan, kadang kami mengabaikan hidup kami sebagai gereja Tuhan. Kadang kami hidup mengecewakan Tuhan. Bahkan ketika kami ada di tengah-tengah komunitas sesama gereja, kami kadang tidak membangun. Kami kadang justru malas-malasan untuk melayani Tuhan. Sehingga ketika kami menyadari di tahun ini gereja kami akan memperingati HUT yang ke-13, kami sungguh tersentak ya Tuhan. Selama kami sebagai gereja, apa yang sudah kami kerjakan untuk gereja Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah firman-Mu pada hari ini menghantarkan kami pada pertanyaan-pertanyaan refleksi diri, sehingga di tahun-tahun ke depan ketika Tuhan mengizinkan kami untuk melihat pekerjaan Tuhan di GKY Pontianak ini, kami juga semakin terlibat untuk melayani Tuhan sebagai ucapan syukur kami akan kebaikan-Mu bagi kami sebagai gereja. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.